Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Ini bukan film art kan ya? Komersil Pak, komersil. Bilang dong. Iya, iya. Film ini bercerita tentang seorang penulis film yang deg-degan dari tadi juga sama. Iya, Gua iya. ini adalah nggak tahu ya, udah lama akhirnya film ini akhirnya bisa tayang. Pertama kali ketemu penontonnya, gue juga dari tadi di samping mulu ngeliat beberapa reaksi gitu kayak gimana ya. Gua, Seneng ya? Tapi senang. Akhirnya terima kasih ya tadi reaksinya cukup menenangkan gue buat menjalani malam ini. Terima kasih gitu. well, kalau tadi kan Yandi memang kayaknya suka banget nge-intertwine real life-nya aktor sama karakter ya. Iya betul. Iya kan? Terutama Dion Wiyoko sih tadi udah jelas. Dion Wiyoko sangat. Iya kan? Iya. Nah juga ternyata juga gitu kan ada karakter-karakter. No, kalau Hana itu lebih ke mungkin waktu itu kan dari Hana itu mungkin apa ya cerita dan mungkin melihat kemiripan dari kalau karakter sih Karakternya sama beda sekali banget beda. justru ya. Bahkan kalau misalnya Sheila itu disuruh gede-gedein, aku gengnya Suruh nurunin bareng sama. jadi kalau lagi acting gitu tiba-tiba kita tuh udah saking udah ya maksudnya barengan terus gitu kan, jadi kayak pas lagi syuting tuh kita lihat-lihatan gitu begitu take gitu kan action gitu oke cut terus dia ngeliatkan ke Yandinya terus komunikasinya gini Ryan sekali dia Cuman pakai mata. Kurang dikit. oke kecilin dikit Ya dia punya bahasa sendiri. Iya. Ada jadi udah gak ada kode-kodenya suara ya, ada kode-kode morsenya ya. udah gak ada suara yang bener-bener kayak tolong Mbak Nirina nggak ada yang kayak gitu atau pakai HT gitu kan tolong Nirina selalu bilangin kecilin dulu gitu nggak ada bener-bener cuman That's nice, kayak best friend quote gitu ya. tapi best friendnya gitu kecilin boleh Kecilin nggak gedean boleh. banget nih Nah, kalau Ringo sendiri gimana? Karena kan Ringo Agus Rahman, Iya. Bagus Rahmat. Iya. Gue rasa masih ada sih dia agak Beda, mirip-miripin. beda. Gue nggak ngeliat pas Bagus Rahmat, wih beda banget. Beda banget ya. boleh ngebocorin nggak boleh ngebocorin Bagus nggak nama Bagus Rahmat. bukan masalah bagus sih, Apa? bukan nama, tapi Iya. lebih kepada bagaimana cara Ringo Agus Rahmat approach mantannya dulu. Gini. Oke. Ntar ya. Ya. Jadi dia emang ada kan orang-orang yang kalau misalnya lu curhat sama siapa gitu. Iya. Kalau gue misalnya curhat sama misalnya Desta tuh jangan Iya. pernah karena pasti bocor ke Tora atau Vincent. Betul. Pasti hal terdalam. Nah kalau misalnya cerita sama Yandi banyak langsung jadi film. Keren. Mendingan cerita sama Yandi aja. Gitu loh. Lebih pernah gue ucapin ke siapapun. Iya. Tapi jadiin film orang langsung lihat mereka tinggal nebak. Ini beneran gak sih ini? Tapi kan orang disediain karakter tapi kan jauh jadi Bagus Benar. Rahmat. Iya. Dari Agus Rahmat jadi Bagus Rahmat jauh sih. Jauh, beda banget. Hurufnya aja beda banget. Banget. Jadi gue beberapa sama, gue kayak pas ngeliat skenario aja pertama kali, lah ini kan cerita gue. Nah itu dia pertanyaan gue, bener nggak sih trik Ada. Ringo dalam PDKT tuh kayak bagus Ya, gitu? ya kurang lebih ada. Tanyanya ke gue dong. Oh iya benar. Jadi, Karena Pak, kan gue yang selama hidupnya Iya, dia juga ada ngeliat curhat ya, yang ngeliat. mana, mengetahui iya. siapa yang didekati Iya. dan bagaimana cara Iya. mendekatinya. Dan lu Bener. bayang nggak dia melakukan itu ke gue Iya. tuh kayak I know you did that too. Tadi teman-teman lihat kan adegan hampir ciuman kan kalau Iya. untuk hampir Ciuman? Iya itu ya dulu kita dikasih taunya ciuman beneran. Itu ciuman beneran tuh. Hah? Gitu. Dia deg-degan. Iya. Dia deg-degan langsung rapihin gigi lo. Kalau pakai behel ya? Gue langsung akhirnya rapihin waktu itu. Dia nggak usah senyum dong sekarang. Iya. orang penulis film yang ingin mendapatkan gadis pujaannya dengan cara menuliskan kisah cintanya ke dalam skrip. Curhat ya. Ya kan kalau penulis memang harus personal Pak. Ya, mereka semua bilang gitu kok. Saya lanjut lagi. Iya. Sebenarnya justru ini lagi tegang-tegangnya banget ini. Oh gitu, dibanding dari sebelum syuting? Semua bahkan sampai maksudnya kenapa sampai sebegitu tegangnya karena proses ini yang kita jalanin selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi dari awal Yandi ngajak ngasih tahu gitu ada project ini, terus and then akhirnya ceritanya terus jadi di dalam bentuknya sinopsis dulu, terus kemudian sharing kemudian juga yang akan on board adalah Ringo. Tadinya berkembang karakternya tuh dari
Hana adalah seorang penyiar radio bersama Ringo, bersama Bagus yang juga adalah penyiar radio. Karena back then Nirina masih siaran radio, gitu kan. Jadi sama-sama research tuh, dia datang ke tempat siaran, perhatiin gitu kan, kalau teman siaran tuh kayak apa, bikin catatan kayak gitu. Sampai akhirnya finally this day, ini masih kayak nahan air mata gitu karena kayak ngerasa wah 5 tahun tuh kan kalau dibilang waktu yang dibilang panjang lumayan, dibilangin pendek enggak pendek loh 5 tahun gitu. Jadi aduh lagi masih mixed feeling sih dari tadi pegang kalau orang itu kayak oh my god. Apa sih perasaan yang maksudnya kan kita ngelihat Nirina nih sebagai aktor yang jam terbangnya tinggi gitu. Jadi apa yang kamu bikin deg-degan tuh apa, ini bukannya biasa gitu, just another premiere gitu. No, karena Ana melihat sekali betapa ya tadi perkembangan skripnya seperti apa. Terus kemudian mencari rumahnya yang ingin menaungi film ini juga prosesnya kita terlibat juga ya. Sampai kita sama-sama ya, lu ada temen gak, gue juga ada temen. Yuk kita telepon sampai sebegitunya gitu. Jadi kayak sama Mita, sama Yandi juga yang kayak guys nih gimana nih guys ya gitu. Ya makanya aduh ini bener-bener kayak nih kayaknya ditoel dikit kayaknya nangis nih kayak. Sabar Nirina, save it buat later ya. Oke, terima kasih Nirina Zumi. Yang baru saja menjanda. Yuk kebayang gak yang main jadi Bagus siapa? Yon Wiyoko. Saya rasa kegantengan, Pak. Ya kalau gitu kita bikin seimbang aja. Gimana kalau yang main Hana itu Julie Estelle? Tidak memutuskan untuk tidak mengambil film karena pada saat itu yang ditawarkan selalu genre yang sama, kurang lebih cerita yang sama, dan tidak ada proses reading. Kadang-kadang kayak oke, Nirina besok ada film ya. Di mana? Besok. Atau mungkin seminggu lagi kita syuting gitu. Bahkan nih ya dalam 3 tahun nggak ngambil film itu salah satu film yang saya tolak untuk main adalah salah satu film sahabat saya di belakang saya ini. Karena waktu itu saya mencoba mengeluarkan diri dari kotak-kotak tertentu. Yang Ernest bukan suami saya itu loh. Jadi waktu itu film pertamanya dia juga pernah ngubungin Nirina tuh sampai Nas benar-benar ngomong sama dia, Nas kalau misalnya gue nggak ngejaga diri gue sendiri, gue akan tetap terus ada di situ. So please kasih gue, bukan gue sayang sama lo, gue percaya lo akan dapetin orang yang cocok dan film lo pasti akan gede banget. Dan kalau film lo gede banget, gue akan lebih stuck lagi di situ gitu. Justru karena gue percaya sama dia dan gue tahu film itu akan besar, jadi gue nahan diri untuk benar-benar no, I have to say no gitu. Karena kembali lagi sebagai pemain, siapa yang jaga diri lo kalau bukan diri lo sendiri gitu loh. So akhirnya 3 tahun Nirina menahan diri untuk tidak main film karena tawarannya selalu yang sama. Sampai akhirnya ada satu tawaran drama, lumayan nangis-nangisan dan lumayan orang susah dan wah pokoknya ceritanya sih sebenarnya suka. Kemudian filmnya keluar, ternyata hanya 7 hari saja di bioskop. Tapi lumayan ngobatin luka, tapi kan kembali lagi juga kayak ya masa sih kayak begini terus gitu loh. Jadi sampai akhirnya ketemulah proses dimana akhirnya ketemu dengan Yandi dan waktu itu Nirina pikir oke, ini film pertamanya dia. Seperti apa Kak Yandi? Siapa Kak Yandi? Oke, kita ketemuan ngobrol, ternyata semua pertanyaan terjawab dengan nyamannya dan akhirnya juga ya itu proses itu terjadi dan I like the fact that ada director yang bisa melihat seorang pemain bukan karena dia itu biasa main film apa, tapi range yang bisa diberikan. Kata Yandi, ini gue ngutip lo ya Yan. Maksudnya justru biasanya kalau misalnya biasa main di film komedi, justru dia lebih punya range yang lebih besar. Tapi kan selama ini, wah nggak pernah tuh ada yang ngeliat kayak gitu. Biasanya kan kalau sudah di situ ya komedi aja gitu. Tapi justru dan kali ini ada waktu itu maksudnya dikasih main filmnya yang adalah drama gitu loh. Jadi kita berdua lihat-lihatan gitu. Wah ini bener-bener kalau kita dihujat ya kita hujat bersama ya. Ya kalau gitu kita bikin seimbang aja. Gimana kalau yang main Hana itu Julie Estelle? Kebayang gak sih ada film romance, pemerannya udah seumuran kita, siapa yang mau nonton?
terima kasih buat Yandi menciptakan karakter Dion Wiyoko setelah kenal 7 tahun ya. Dan akhirnya karakter Dion Wiyoko hadir di film. Luar biasa. Dan hanya Dion yang bisa ngejawab kalau di direct, gue nggak gitu ya. Gimana ya, lu gimana? Karena gue yang lebih tahu Dion Wiyoko tuh gimana. Betul. Benar sih. Tapi kan Dion Wiyoko yang asli di dunia nyata sama di film kan pasti tetap ada perbedaannya dong. Atau nggak ada? Gimana ya? Ada. Gue Soalnya cuma bingung kok waktu itu bisa Yandi- ngambil sudut pandang Dion Wiyoko tuh kayak gitu banget gitu ya. Gue nggak terima. Itu justru memang itu namanya. Jadi dia ini gue pencitraannya bagus. Jadi di luar itu kan orang-orang tidak menyangka ya. Iya. Kalau ternyata ini realnya seperti itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya ngebuka karakter asli Dion Wiyoko ya. Gitu nggak? Atau ada sebenarnya yang lo tambahin atau lo kurangin dari si karakter Dion Wiyoko di film? Bisa jadi gitu. Dan mungkin nggak tahu sih kalau dari Yandi sendiri menciptakan karakter, menciptakan dialog-dialog itu tuh katanya sih bikin komedi gitu. Nggak tahu dia sukses apa enggak ya. Jadi ya gue menerima dia. Yan, ini kok gini banget ya? Tapi ini lucu Yan. Iya udah dicoba deh. Iya sih kalau dari ngomongnya sih kayaknya emang sama ya kan sama ya. Iya. Kayaknya tadi gue mau nanya berapa persen gitu. Lo sisain berapa persen gitu acting sama aslinya. Ajak podcast aja udah jam. Kayaknya 100% nih kayaknya. Tapi ada yang mau disampaikan nggak sedikit gitu tentang karakter Dion Wiyoko di film buat teman-teman media hari ini? Aduh, yang mau disampaikan karakter gue nya sih. Nah iya benar, udah guys. Berarti Nggak perlu udah sampai lagi sih. Kayak udah nonton lagi, udah aku pasrah aja sih. Gue dari awal udah terima project ini. Aduh, gue pasrah aja malu ya. Gue kayak semoga sih ini film ini berjalan dengan lancar lah pokoknya. Oke. Oh, that's fair. Nggak sih ada film romance pemerannya udah seumuran kita, siapa yang mau nonton? Manis ya? Apakah cinta Itu dari awal memang bagus niatnya buat modusin Hana atau dia memang Sebagai karakter yang lucu, seru, dan ini karakter yang kayaknya beda ya, yang pernah dimainkan sama Sheila Dara sebelumnya, kayak jarang ketemu sama karakter kayak gini, bener nggak? Biasanya terlibat di percintaan yang salah terus ya. Itu orang kedua. Iya. Biasanya toxic relationship biasanya. Itu adalah identitas. Nah ini kan beda banget nih Sheila. Dan pada saat akhirnya lihat, oh karakternya ini beda nih dari yang sering biasanya dapat berulang gitu kan ya. Kamu sendiri menanggapi karakter Celine ini kayak gimana? Pertama pasti seneng ya, karena akhirnya aku bukan jadi pemeran yang terlibat tragedi. Iya. Akhirnya aku bisa happy di lokasi. Benar. Tapi juga sebuah challenge juga sih buat aku, karena Celine ini kan dia lebih dominan gitu. Jadi beda banget sama personality aku yang asli. Jadi sering banget kayak tiap kita syuting Yandi ngasih notes kayak, Shell coba naikin lagi gitu. Even sampai kemarin kita lagi dubbing buat salah satu scene di film ini pun Yandi selalu ngingetin untuk kayaknya Celine itu lebih dominan deh. Coba kayaknya suaranya lebih ada wibawa, nggak kayak aku hari-hari. Berarti kebalik, kalau saya sering disuruh sama Yandi, turunin lagi, turun, rem. Gas-rem emang kalian berdua ya. Iya gitu. Jadi buat aku walaupun seneng dan karena bobot emosinya kayak asik kayak karya wisata aja nih kita kalau wisata lokasi. Gitu. Tapi tetap seru karena selalu ada hal baru yang bisa dipelajari juga di sini, dan tetap ada challenge-nya buat aku. Jadi overall very fun. manis ya? Apakah cinta Itu dari awal memang bagus niatnya buat modusin Hana atau dia memang bener-bener suka sama Hana? Kalau masih belum move on juga. Jadinya set ending ya. Belum ada itu matematika, belum ada hitungan-hitungan 2019, belum ada. Cuma mereka sudah lengkap datanya, jadi bagus. Saya bangga, Kalau A itu nggak ada namanya, karcis penuh full nggak ada. Kalau bisa penonton duduk di kursi yang sama 4-5 orang nggak apa-apa, yang penting ayo jual tiket. Ayo jual tiket. Yang penting itu ya. Iya, ya kamu belajar lah. Tepuk tangan dong Alex, sahabat dong, seru banget ngeliatnya jadi payoram nih. Bercanda. Well, Alex mau nanya, ini emang pada saat pertama kali baca skrip, dapat karakter Pak Yoram ini gitu ya,
apa sih yang ada di bayangan lo gitu? Apakah orangnya tuh kayak gimana gitu? Sampai bisa keluar hasilnya kayak gitu gitu. Pertama saya baca, saya pikir ini adalah sebuah usaha balas dendam. Dari siapa tuh? Enggak, bercanda. Enggak, cuman saya bingung gitu. Kok ini backgroundnya gimana, orangnya seperti apa, terus kalau misalnya figurnya itu karakternya bentuk kayak saya tuh seperti apa, belum tahu. Dan tidak seperti mereka yang pasif agresif. Saya nggak dapat dua-duanya dari. Jadi waktu dikasih skripnya saya hanya baca, terus akhirnya minta waktu sama Yandi untuk kita bicara. Dan dalam proses kita nggak ngomongin karakternya dulu, kita malah cerita tentang apa yang mau Yandi sampaikan dengan ceritanya. Bagaimana dia mulai menulisnya dan awalnya ceritanya ditujukan untuk siapa, dan dari situ saya ada rasa satu frekuensi. Dan akhirnya mereka minta screen test, terus saya juga biasanya dapat peran-peran yang tidak jauh dari pembunuhan. Ya seperti itu gitu. Jadi saya kayak yang yakin. Jadi saya jadi orang baik nih. Oh baca dulu. Tapi ini kan bukan orang yang membunuh. Oh baca dulu. Terus kayak produser itu membunuh. Membunuh mimpi. Membunuh mimpi bisa. Membunuh karakter bisa. Terus akhirnya ketemu, sama-sama coba, masih nyari, waktu itu masih bingung, terus kita mau coba cari referensi sampai akhirnya dikasih waktu duduk bareng sama Ringo. Masih agak jaim, terus dalam proses akhirnya ketemu. Ketika benar-benar dikasih ruang oleh mereka untuk nyoba karakternya lepas. Kak sama Hana. Kalau masih belum move on juga. Jadinya sad ending ya. Nggak menutup kemungkinan ya kalau suatu hari nanti ada pria lain lagi di hidup lo. Kayaknya gue sendiri gini aja nggak apa-apa. Terakhir kali ada film hitam putih itu 2016, ada film City dari Jogja yang aku pribadi itu mungkin salah satu pengalaman yang membuat aku pede untuk ngerjain film ini ya, karena aku ingat pengalaman nonton City itu di bioskop. Ada rasa janggal ketika film dimulai dan tidak ada warnanya, tapi beberapa menit kemudian setelah kita sudah terikat dengan karakternya, dengan ceritanya, ya kita udah nggak inget lagi gitu. Yang kita lihat itu nggak ada warnanya, jadi udah fokusnya udah nggak ke situ. Jadi pengalaman itu aku bawa ketika mempertimbangkan proyek ini gitu. Jadi ya tapi ya pasti ada, kalau secara komersil pasti ada rasa berdebar-debar lah, terutama mempertanggungjawabkan pada bapak-bapak suami saya. Kalau kita kan ikut gila-gila aja, kalau mereka kan ya pasti juga harus mempertanggungjawabkan lah kepada eksekutif produser gitu kan. Tapi terima kasih banyak buat bapak-bapak di kiri kanan saya ini sudah mau ikutan gila bersama-sama dengan kita di sini gitu. Oke, jadi ya wajar lah ya, karena sesuatu yang bentuknya juga berbeda dari umumnya. Betul. Ya pasti bikin lebih deg-degan. Tapi juga justru itu mungkin jadi satu hal yang emang ya jadi bahan jualannya juga in a way gitu nggak kok? Semoga, iya. Semoga ya. Semoga kalau film Indonesia banyak laku horor, ini buat investor, ini horor kok. Horornya buat investor ya. Karena deg-degannya di dunia nyata ya. Deg-degannya di dunia nyata sih. Itu proses development 5 tahun lebih gitu ya. Jadi apa yang teman-teman lihat tadi adalah sebuah passion project dari kita bersama yang semoga bisa diterima dengan baik oleh penonton. Terima kasih banyak sekali lagi buat antusiasmenya, ketawanya yang membuat kita deg-degan kita sedikit lebih tenang hari ini. Terima kasih ya semuanya. Thank you. Terima kasih. Nggak menutup kemungkinan ya kalau suatu hari nanti ada pria lain lagi di hidup lo. Kayaknya gue sendiri gini aja nggak apa-apa sih. Itu kan ceritanya dia, masa nggak izin? Gue sih digituin ngamuk. Lo pikir? Kita berdua emang sebenarnya dari awal udah nyari temen. Masa kita berdua doang yang nyemplung. Ternyata Bene kegoda, kegocek, berhasil. Oh ya udah berarti Ben kejebak nih, kita bawalah bertiga. Jadi intinya kayaknya duet kita lumayan menghasilkan hasil yang bagus gitu di Ngeri Ngesna. Kenapa nggak kita ulang gitu ya Ben? Intinya sih sebenarnya sama kayak Bene juga, waktu gue sama Ernest ngambil juga, siapa sih yang yakin sama film hitam putih, ya nggak ya? Betul. Tapi ketika Bene aja yakin, musuhku nggak yakin. Jadi kalau kenapa-napa Bene tuh gitu. Bene, jadi ya sama seperti di preskon sebelumnya, sama seperti di film-film. Waktu selesai film Ngeri Ngeri Sedap selesai,
gue sama Eros mikirnya adalah bikin film berikutnya film apa ya. Lalu pas Yandi muncul kita pikir memang Yandi punya cerita nasib yang sama sama Bene kan, ditolak di mana-mana. Bene juga sama gitu, nasibnya ditolak di mana-mana. Yandi ditolak di mana-mana. Sampai akhirnya filmnya kejadian lah. Buat saya kalau kita udah dapat rezeki dari orang lain untuk menghasilkan Ngari-Ngiri Sedap, kenapa nggak rezeki kita kita kasihkan lagi ke buat Yandi untuk kita bikin karya lagi berikutnya. Gitu. Semoga bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Jadi berani. Itu kan ceritanya dia, masa nggak izin? Gue sih digituin ngamuk. Lo pikir dengan bikin film lo bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, Gus? Lo nggak usah ngomong jatuh cinta, lo nggak usah bikin film tentang jatuh cinta. Lo tuh nggak ngerti apa-apa. Sebenarnya nyambung ke pertanyaan Uci tadi, waktu saya sadar ya sebenarnya kalau cinta ungkapin aja, ngobrol aja. Dan karena materinya bukan ibu anak tapi romcom, couple, nah saya menerjemahkan mencintai itu ngomong aja ya di bukan ibu anak tapi jadi couple ini. Nah saya menemukan di banyak teman-teman sekitar, orang dalam PDKT atau pacaran itu tidak mau bicara apa adanya gitu. Makanya lagunya Donna Bercinta Lewat Kata, liriknya gitu kan, apakah cinta masih sama kalau kau tahu ujungnya. Jadi kayak cinta itu masih bisa dinikmatin butterfly in stomach gak ya kalau kita ungkapkan apa adanya gitu. Nah film ini mencoba menjawab pertanyaan itu. Nah dan saya sebagai pembuat film juga punya kecintaan terhadap sinema, maka lahir pertanyaan yang sama. Kalau penceritaannya saya bicarakan apa adanya, kita masih bisa nikmatin gak ya? Makanya di depan ada penjelasan sekuennya masuk apa ada babaknya, mereka mau berantem besar di depan, Bagus di Padang udah bilang akan ada berantem tuh di tengah film gitu. Kalau kita tahu filmnya akan kayak apa, kita masih bisa merasakan kecintaan pada film itu gak ya? Nah maka sampai di adegan air galon, kalau ada intensi iseng ya mungkin ada sejujurnya, tapi tapi itu juga ekspresi lebih lanjut dari, oh kalau sepanjang film saya udah kasih tahu ceritanya akan seperti apa. Kalau saya lebih mikro, apa ya pengalaman nonton filmnya. Kalau saya kasih tahu shot apa yang akan muncul setelah ini, pengalaman nontonnya kayak apa ya. Gitu. Sama seperti kalau kita mencintai orang, kita kasih tahu apa yang mau kita bicarakan. Cinta itu masih bisa flourish nggak ya? Gitu. Lo nggak usah bikin film tentang jatuh cinta. Lo tuh nggak ngerti apa-apa. Ya bukan, nah, karena kan harusnya cinta nggak nyiksa diri lo kayak gitu. Jadi menurut lo, semua yang gua rasain ini bukan cinta? Nonton suka itu, Gus. Mereka tuh